Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain alumar jawatin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sob, ini saya kedatangan tamu nih Pak Yanto dengan Bu Ratna ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini jadi juga inspirasi bagi saya, bagi Anda mau ketemu saya silakan. Kayak Bu Ratna ini kan mau ketemu saya dan dia nemukan hotel saya gitu. Saya kan punya hotel di Bali, namanya ada dua Pak. Ada Satria Syariah di Jalan Yudhistira nomor 30, satu lagi Pondok Syariah di Jalan Tangkuban Perahu ya, nomor 17, Gang Prancis gitu. Jadi mungkin nanti saya akan buatin program dengan Mbak Nyimas ya. Jika Anda mau ketemu saya silakan nginep di hotel saya untuk hari Jumat ya, Jumat sampai Sabtu lah, cuma Sabtu Minggu gitu. Jadi minggunya, Sabtunya kita bisa diskusi di hotel gitu. Tapi tidak setiap hari ya, Sabtu Minggu lah bisa diskusi gitu. Berapa biayanya mungkin saya kenakan biaya nggak terlalu mahal ya, sekitar 500 ribuan lah untuk dua malam itu, plus kalau bisa dengan makan gitu, mudah-mudahan bisa ketemu. Ada sedikit tambahannya adalah apa, dari uang itu mungkin ada sedikit untuk pembiayaan, kita kan ada adminnya juga yang di SKD harus dapat pemasukan juga gitu. Jadi kalau saya sih nggak perlu dapat gaji karena saya alhamdulillah punya Allah dan memberikan saya kecukupan bisnis dan yang lainnya. Tapi kan adminnya SKDA kayak Nyimas, kayak yang lain-lain, Denny segala macam-macam kan butuh pendapatan, Siti dan yang lainnya gitu. Jadi ada sumbangannya, ada biaya hotel pun murah di sana. Kalau yang lantai 2 tuh 150 ribuan satu kamar, jadi bisa diisi 2 kamar. Yang di atas 135 ribu gitu. Terus ini juga nggak mahal lah gitu mudah-mudahan. Nah nanti kedepannya kalau memang butuh segala macam-macam saya akan buatin programnya, mungkin Desember ini saya akan jalankan gitu. Sehingga Anda bisa bertanya Ibu ya. Yang bertanya segala macam, berbagi pulang bisnis ini. Nah ini contoh ya, kemarin Pak Yanto kan ngirimin bawa sini kan niatnya bisnis juga gitu, bawa produk namanya tas kucing gitu. Ketika saya masukkan Pak Yanto, ternyata apa, baru sehari saya masukkan di IG saya sama di YouTube saya, ternyata luar biasa kan, banyak order kan, testimoni. Nah sekarang dia bawa lagi, ternyata dia bisnis jualan ini gitu. Apa nih Pak? Ini logo, emblem. Bisa nempel. Berapaan nih satu emblemnya? 10.000 ya? Ya. Jadi ada minimalnya 50-an lah kata buat. Ya. Bisa lebih kurang tapi nego dengan dia sendiri gitu. Nah kalau memang butuh emblem dan tas kucing, hubungi Pak Yanto. Berapa nomornya Pak? 081 Terus? 357 059 088. Jadi saya sekarang ini saya juga bahagia ya. Ternyata apa? Saya punya YouTube yang ininya subscribernya banyak, juga IG bisa bermanfaat bagi pengusaha lain termasuk Anda juga. Jadi jika Anda butuh untuk saya promosikan, silahkan kirimin aja videonya ke saya butuhnya apa, atau datang ke Bali ketemu dengan saya sekalian diskusi gitu. Nah, sob bisnis saya tadi bicara dengan Pak Yanto segala macam-macam, jangan sampai kalau kadang-kadang kita kan merasa bahwa kita ini sekarang ketika Anda kena riba segala macam-macam, kena musibah, beratnya luar biasa, betul Pak Yanto? Harapan untuk balik lagi kelihatan susah, kelihatan tertutup, jalan kelihatan tertutup, ketenangan nggak ada, terus terhinakan segala macam-macam gitu, sehingga bingung gitu. Yang paling penting tadi saya sarankan ke Pak Yanto, kenapa Anda perlu ketemu saya segala macam-macam, serap ilmunya saya. Apa yang Pak serap sekarang nih? Satu, ilmu melepas. Apa katanya? Melepas kalau kita ada riba atau punya utang, ya sudah dilepas saja. Kita punya apa, dilepas saja dulu. Nah itu yang saya ajarkan sama Allah. Nah itu ilmu ikhlas. Oke, satu dulu saya jelasin ya. Yang melepas tadi itu saya ajarkan ke Pak Yanto kemarin gini, karena saya buktikan sendiri gitu. Contoh, saya selesaikan utang riba saya yang kantor saya sebelah ini, 2 sertifikat. Itu dengan cara apa? Dengan saya lepas gitu, lepas bila saya, meskipun harga saya kelihatan rugi, gak rugi juga ketika saya jual, mungkin harganya 2 miliar, saya jual hanya 1,350 gitu, nggak masalah gitu. Dan ternyata Pak Allah permudah semua, karena kita pun tidak boleh zolim dengan bank gitu. Yang penting bank juga ngasih keringanan. Ternyata saya dapat diskon hampir 1,8 M. Jadi kalau aset saya berkurang untuk nilainya diskon cuman rugi 700 juta, ternyata saya dapetin 1,8 M, rugi apa untung saya tanya? Untung. Dan kedua, ketika kita lepas riba, rezeki banyak gak? Banyak. Nambah berkahnya. Yang ketiga, yang paling penting lagi, saya niatkan bahwa ketika saya kehilangan villa itu, saya berharap bahwa saya akan, ya Allah, saya ikhlas kehilangan villa ini. Pertama, hapuskan dosa riba saya. Yang kedua apa? Ganti dengan 10 kali lipat lebih baik gitu. Yakin ya, urusan kalau Anda nggak yakin itu urusan Anda gitu. Tapi kalau saya yakin banget, janganlah 10 kali lipat, 100 kali lipat bisa Allah bantu gitu. Jadi yang penting Pak, kita takut riba itu bukan takut karena tekanan ribanya, bukan,
Kenapa? Karena takut sama Allah gitu. Terus tadi ilmu yang kedua yang belajar dari saya apa? Ilmu ikhlas. Ikhlasnya gimana? Jadi ikhlas dalam arti kita dihina orang, dicaci maki, diolokin, ya kita sudah ikhlas saja berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan segala cacian dan hinaan ini menjadi menebus dosa saya. Dan mempermudah usaha kita untuk melepas riba itu. Kenapa? Ketika kita kena riba ini, Anda mungkin mau DC pinjol atau rentenir, kan Anda dihina segala macam-macam, dijelek-jelekin. Jangan nggak perlu balas. Ketika Anda balas, itu balasan Anda doang yang di dunia yang ada gitu. Tapi kalau kita nggak balas, yang balas siapa? Allah. Ketika balasan Allah lebih baik pada kita. Ketika tidak dibalaskan ke orangnya, kitanya yang dinaikin keberkahannya. Itu intinya, Pak. Jadi ketika dihina segala macam-macam, ketika terhina pun, ketika kita nggak ada uang, ya kita yang penting apa? Jalan aja. Toh selama ini kita masih hidup, masih bisa makan gitu. Orang kadang ngerasa miskin gara-gara apa? Gara-gara dia tidak bisa beli yang dia inginkan. Padahal kan belum tentu itu yang Allah harapkan gitu. Kita masih bisa makan, kita harus bersyukur gitu. Kadang-kadang kita nikmat makan tuh, kadang kita sia-siakan. Ini yang saya pelajari, Pak. Contoh ketika Bapak makan ya, yang Pak lihat kan, saya mau makan lauknya apa, betul Pak nggak? Iya. Betul kan ngomong lauknya, bukan nasinya. Padahal nasi kan gak dianggap, padahal tanpa nasi kasih lauk, mau nggak saya tanya? Betul. Nikmat kan nasi itu? Nikmat, tapi gak pernah disebut gitu. Kita tuh Allah udah berikan banyak kebaikan pada kita, cuma kita tidak pernah mau bersyukur gitu. Jadi intinya apa? Intinya kita syukuri hal yang biasa gitu. Paham Pak ya? Contoh ya, begitu nikmatnya bagi orang sakit ketika orang itu tidak sakit itu. Luar biasa nggak? Coba orang yang sakit, meskipun uangnya banyak, triliunan, ratusan miliar, segala macam-macam. Tapi kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain gimana coba? Saya ada teman saya tuh ngerasa, ini orang kaya Pak, triliuner gitu. Saya tuh iriwan sama orang-orang itu katanya, lihat tukang itu, kok enak banget dia makan pinggir jalan, duduk, nasi campur, nasinya cuma seadanya sama sayur doang gitu. Mungkin nilainya cuma 5.000 gitu. Saya bisa beli apapun, saya juga sama makannya kayak dia katanya. Saya makan sama dengan rebusan doang, tidak boleh makan ini. Makan ikan pun hanya punggungnya toh, tidak boleh digoreng, dibakar juga harus di ini, banyak syarat sekali gitu. Ternyata karena sakit Pak. Ternyata apa? Nikmat sehat dan sehat itu luar biasa dan kita tidak pernah merasa bersyukur. Ada orang kok bisa minum es, kok saya nggak bisa. Minum es sedikit saya kena pilek katanya. So enak banget, saya pengen banget es teh manis gitu. Saya paling sedikit tuang kalau mau tuh, itu untuk lepas dahaga gitu. Banyak sekali pantangannya, kita nggak pernah syukuri. Nah itu dia, kita harus ikhlas dan kita harus bersyukur dengan ini. Terus yang ketiga tadi apa belajarnya? Cukup. Jadi apa yang diberikan Allah sebetulnya intinya adalah bersyukur. Dengan kita merasa cukup, insya Allah terus ditambah Allah sampai seperti kita itu akan menolak gitu, tapi Allah tidak mau, terus diberikan karena kita merasa cukup dan bersyukur. Nah itu sebabnya jadinya kalau kita gini loh, kadang-kadang kenapa kita terhambat rezeki kita gitu? Karena rasa syukur kita nggak ada sama Allah gitu. Bapak punya tuan segala macam-macam ya. Anggaplah punya anak yang satu, Bapak tiap kasih ini dia senangnya luar biasa gitu. Atau punya karyawan gitu. Mungkin Pak kasih sendal, tapi dia bahagianya berbinar-binar. Dengan orang yang dikasih sepatu, ternyata biasa-biasa. Mana sepatu ini? Senang yang mana saya tanya? Sandal gitu. Orang ini kasih sandal aja udah bersyukurnya luar biasa. Senang nggak besok ngasih lagi? Senang. Nah itu, ketika kita bersyukur, Allah ketika Bapak diuji, contoh, pernah nggak? Saya ini sering ngalami Pak. Contoh Bapak butuh, anggaplah sekarang ini Bapak butuh 100 juta atau 50 juta gitu, untuk menyelesaikan apapun gitu. Ternyata Allah ngasih cuma 15 juta gitu. Sering nggak seperti itu? Sering. Padahal 15 juta kan sebenarnya cukup juga untuk hal tertentu, cuma tidak lebih gitu. Ya, butuh kebutuhan kita yang Kebutuhan yang dikasih, keinginannya segala macam-macam. Kadang kita ngerasa kurang. Kalau kita nggak bersyukur, Allah nggak ngasih lagi nggak saya tanya? Enggak. Tapi kalau Allah alhamdulillah 15 juta ini udah nolong saya gitu. Setidaknya makan di dapur saya aman gitu. Terus biaya sekolah saya udah selesai gitu. Mungkin nggak bisa bayar ini, saya cicil. Ya Allah tambahkanlah rezeki saya dengan syukur saya ini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa, jadi kita harusnya dengan mata berbinar ketika dikasih rezeki gitu. Kadang kita berharap, anggaplah 10 juta dikasih 1 juta, kita harusnya enggak gitu. Harusnya berbinar, kita manusia aja ada rasa seperti tadi gitu. Kalau dikasih bosnya ternyata tidak bersyukur, bosnya ikut marah juga, apalagi Allah gitu, bos kita mah kaya gitu. Terus yang keempat apa tadi? Ada belajar lagi? Hanya belum, 3 masih 3. Oke, 3, oke. Ya. Terus yang paling utama lagi gini Pak. Ketika kita dapat musibah itu, apalagi kita udah suami istri, tidak boleh menyalahkan suami dan istri gitu. Kita diciptakan itu sama Allah, itu udah berpasangan gitu. Harus saling mengingatkan. Yang satu lebih teliti, yang satu gimana. Kita harus bersyukur juga gitu. Saya bersyukur punya istri seperti istri saya bersyukur banget gitu. Ada kekurangan wajar gitu. Artinya kita tambah tua banyak kekurangannya.
banyak gitu. Ada keinginan, wajar keinginan lebih. Tapi intinya apa? Dia bisa sholat aja, mau sholat udah bersyukur. Istri Pak pakai jilbab, istri saya pakai jilbab, saya udah bersyukur gitu. Jadi apapun yang, jadi jangan sampai kita jadi masalah dengan istri dan keluarga gitu. Paham maksudnya? Ketika kita ada musibah, riba, jangan saling menyalahkan, saling mendukung harusnya. Seperti yang Pak lakukan sekarang ini, Bapak bisa jalan-jalan berdua dengan istri, berbisnis, mau jual tas kucing ke Bali segala macam. Saya juga sama, Pak lihat, saya ajak istri saya ke kantor segala macam-macam. Ya seperti itu, syukuri terus. Ketika kita bersyukur, kita jangan berpikir macam-macam. Mikir macam-macam, dapat godaan segala macam-macam. Oh, pengen istri lagi atau gimana yang lebih mudah gitu. Belum tentu itu bisa membahagiakan gitu. Ngerti maksudnya? Betul. Jadi keinginan sih gede Pak, pengen A, B, C, D, F. Istri juga sama, keinginan gede, pengen A, B, C, D, F, G, H gitu. Belajar untuk mencukupkan gitu. Kenapa? Ya syukuri aja apa yang ada gitu. Toh apa yang kita dapatkan pun kalau keinginan kita belum tentu itu bisa membahagiakan kita. Paham maksudnya Pak? Belum tentu itu. Jadi intinya apa? Asal kebahagiaan itu, asal kita niatkan untuk surga nanti gitu. Alhamdulillah saya bersyukur dengan istri saya segala macam-macam. Niatkan itu ibadah itu untuk bisa bersama di surga gitu. Kalau hanya di dunia, apa sih secantiknya perempuan kalau udah tua, apa yang dicantikin lagi gitu. Cuma itu aja, betul Bang? Tapi kalau keimanannya bagus, kita syukuri, lama-lama kan ditambah mau Allah. Hatinya juga. Kebahagiaan itu bukan hanya lihat satu sisi. Orang kan lihat, contoh lihat handphone ini hanya gambar kaca di depan saya, di belakang kan hanya gambar kayak hitam gitu loh. Lihat seluruhnya, bahwa ternyata bukan kotak, ternyata gini, ternyata bukan bulat, lihat keseluruhan. Kalau kita bahagia itu hanya dilihat dari satu sisi pandang kita doang gitu. Tidak pernah melihat secara utuh. Kalau utuh nikmat Pak. Jadi apapun yang terjadi, kalau mau menyelesaikan masalah riba, jangan menyelesaikan hanya untuk satu sisi Pak Tok yang menyelesaikan. Sombong namanya. Ngerti ya? Seolah Pak bisa menyelesaikan masalah, seolah atau Ibu bisa menyelesaikan masalah, sombong namanya. Karena bareng-bareng gitu. Bapak dan Ibu kita bekerja sama gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Paling utama perbaiki hubungan suami istri dulu. Hubungan suami istri berantakan, nggak bakalan selesai masalah riba. Cewek sama saya. Berdua dulu selesai, udah gitu berdoa sama Allah, karena rezeki dua keluarga itu kan lebih luar biasa gitu. Nggak terusnya ditambah gitu. Apalagi ada anak, libatkan anak gitu. Sebari dakwahin gitu. Bapak sekarang ada masalah gini, ngakui aja gitu. Terus kita doa bareng-bareng baca Al-Fatihah gitu. Meskipun hanya Al-Fatihah gitu bacain, tapi itu dahsyat Pak. Karena ada satu suku, kepala suku yang tadinya pelit banget di desa di satu kampung itu. Datang ke situ minta suguhan nggak apa-apa. Tiba-tiba kepala sukunya kena sakit, kena kalajengking gitu. Tadinya pelit banget semuanya, minta tolong sama Mujahid, temannya sahabat Nabi gitu. Ini sakit, dibacakan lah Al-Fatihah gitu. Tadinya gini, ngapain ditolong, dia aja nggak nolong kita katanya. Terusnya dia aja, kita datang ke satu suku itu habis jihad segala macam, mau ya disuguhi apa, kayak nggak disuguhi macam-macam karena saking pelitnya gitu. Tapi ketika kita mau pulang, ternyata kepala sukunya kena kalajengking, dia minta tolong gitu. Ditolong. Tahu dibacakan apa? Al-Fatihah Pak. Sembuh Pak, sembuh luar biasa. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, betul gak saya? Boleh kasih akhirnya minta apa? Minta kambing, kan dikasih kambing segala macam-macam gara-gara nyembuhin itu. Ya Allah, aku menerima upah kambing ini dari menyembuhkan orang kepala suku ini kena sakit kalajengking dengan Al-Fatihah. Betul gak ya? Iya betul, bisa boleh nerima, boleh, itu luar biasa. Jadi Al-Fatihah itu dipakai kemana-mana Pak. Bisa, makanya hanya dengan Al-Fatihah, apalagi tambahkan sholawat gitu, luar biasa gitu. Ini pembelajarannya Pak ya, mudah-mudahan Pak datang kembali tidak sia-sia, bisa ketemu saya. Nah tadi juga Bu Sob, beliau ini nawarkan bisnis apa? Umroh. Nah umrohnya gimana? Ini kok. Jelasin. Bisnis umroh ini bekerja sama dengan Tanur Mutmainah di Jakarta. Nah ini punya program-program yang luar biasa ya. Untuk garis besarnya ini adalah program umroh yang biasanya itu ada semacam pembiayaan. Nah ini tanpa pembiayaan, jadi bagaimana terobosan baru bisa umroh tanpa harus hutang atau riba atau apapun. Ini ada nanti kita bilangnya ini easy umroh. Jadi poinnya bagaimana bisa umroh, semua orang bisa umroh dengan tidak harus berhutang. Ada Tapi program-programnya. Ini ada programnya. Ya. Tapi ini gini loh, ngajakin kerjasama. Bisa aja nanti ke depan SKDA itu akan buatin SKDA RSC umroh bareng saya, solusi riba gitu. Di Madinah ketemukan, itu mimpi kita juga gitu. Banyak yang ngajukan, cuma saya belum iakan. Kenapa? Saya takut termanfaatkan gitu, terzolimi. Kenapa?
Karena kalau nanti kan kalau Anda store ke perusahaan itu, betul apa enggak? Ya. Betul. Nanti kalau jadi masalah kan yang masalah siapa? SKDA. Saya SKDA kita tanggung jawab, karena beberapa kali saya juga termanfaatkan seperti itu gitu. Dan yang ngajak kerjasama nah kata dia insya Allah amanah, saya harus ketemu ownernya. Atau bagi Anda yang punya tour travel yang bisa diajak kerjasama asal bisa amanah, insya Allah mudah-mudahan Allah bisa mempertemukan dengan saya gitu. Karena kalau saya buat travel sendiri itu nggak mungkin gitu. Kenapa? Izin-izinnya. Bukan hanya izinnya, bukan nggak mungkin sih, mungkin aja. Cuman intinya apa? Saya tidak tertarik seperti itu. Saya ingin kerjasama aja gitu. Karena berbagi hasil kan lebih baik gitu. Dan kalau bisa sih jangan tawarkan juga umroh dengan cara minjem dulu atau kredit dulu segala macam-macam. Ya itu aja. Mudah-mudahan tahun depan ini SKD bisa ngadakan umroh bareng dengan saya ya. Amin. Kerjasama dengan mudah-mudahan saya Mainan. dapat kalau nggak tahu atau yang lain silakan. Yang mudah-mudahan bisa dapat travel umroh yang amanah gitu. Yang mau diajakin kerjasama. Kalau memang tertarik silakan hubungi saya juga gitu. Ke handphone saya 0815575004 kali atau ke stafnya SKD minta kerjasama dengan saya atau ketemu dengan saya langsung gitu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah saya banyak salah, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab.